Sugawa Kory tegaskan, hanya dirinya diproses di internal Partai Golkar sebagai kandidat Bupati Buleleng. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sugawa Kory, membantah rumor politik yang berkembang kencang di masyarakat dan menegaskan bahwa hanya dirinya diproses di internal Partai Golkar sebagai kandidat Bupati Buleleng. Penegasan itu disampaikan Sugawa Kory di kampus TIE Satya Dharma Singaraja sebagai narasumber pada acara talkshow pendidikan politik bertajuk Generasi Muda dan Pembangunan Buleleng pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sore. Sugawa Kory mengungkapkan bahwa di internal Partai Golkar sedang dilakukan survei terhadap dirinya sebagai kandidat tunggal Bupati Buleleng dari Partai Golkar. Yang pertama sudah selesai, tapi kan tidak saya umumkan karena itu hasil sifatnya strategis. Nanti Juli ini pertengahan kita masuk pada survei kedua. Ada berapa paket Pak yang disurvei? Itu juga kita rahasiakan. Paketnya siapa paketnya juga saya rahasiakan. Kalau dari Golkar sendiri berapa paket atau berapa figur yang lagi disurvei? Ya figur dari yang berproses di Golkar kan saya. Terus? Saya. Itu aja. Kalau paket saya rahasiakan. Saya rahasiakan. Karena ada menyangkut juga dari figur dari partai lain. Ya. Itu kurang lebih 5 atau 6 itulah paket. Dengan kita. Yang kita survei kan paket dengan kita, dengan saya. Gitu loh, si A, si B. Sugawa Kory dengan si A, Sugawa Kory dengan si B, Sugawa Kory dengan si C. Dilawankan dengan paket ini dengan ini, ya kita prediksi. Berarti resmi proses dari Golkar cuma Pak Nyoman aja? Ya yang berjalan sekarang kita. Berarti isu yang berkembang di luar bahwa ada tokoh lain juga yang ikut diproses? Tidak ada, benar. Ini ada ketua DPD. Jadi gini, saya kan sudah jelaskan. Di Golkar itu prosesnya bukan baru ini, 6 bulan yang lalu. 6 bulan menjelang pileg itu sudah diproses, diusulkan dari kabupaten, dari kecamatan, kabupaten, provinsi, DPP. Ada 5 itu, 5 nama. Beliau, kemudian Pak Susilo, Pak Wandire, kemudian Pak siapa lagi Pak Ajus, itu diusulkan dan itu dikasih surat tugas oleh DPP. Dipanggil, diberi arahan. Tugas kamu adalah satu, ikut membantu pemenangan Pilpres, ikut membantu pemenangan Pileg. Setelah selesai Pileg, ditanya lagi DPD 1 oleh DPP, masih enggak itu nama-nama itu atau bertambah. Ya, kita minta juga pendapat dari kabupaten, kirim nama-nama, kita simpulkan, kita kirim lagi tetap 5 nama itu. Setelah itu dipanggil lagi oleh DPP, diberi arahan. Tugasnya sekarang adalah Anda harus bersosialisasi, menyongsong survei. Menyongsong survei yang direncanakan dilaksanakan akhir April. Nah, kan sudah selesai hasil pileg, timbullah keputusan KPU, informasi dari KPU bahwa yang ikut dalam calon sebagai calon bupati atau wakil bupati yang ikut, dia harus mundur. Jadi dia mundur. Dengan demikian semua melaporkan bahwa tidak jadi maju. Nah, ini termasuk beliau ada di sini. Tidak jadi maju karena beliau lebih memilih provinsi, dan kami juga berkepentingan beliau juga kita ingin berikan tugas-tugas yang strategis gitulah. Nah, semua tidak mau maju, saya tanya satu persatu, termasuk juga Pak Demer ya, kita minta ada WA-nya, siapa yang akan, ada anak Pak Demer yang akan disurvei. Dijawab, itu kalau tidak salah tanggal 12 April itu, dijawab tidak ada, sehingga kosong di Buleleng dan 5 itu. Nah, kosong adalah di grup WA kita ya, usulan gimana kalau Pak Sugawa gitu. Akhirnya saya bilang
Kalau saya kalau dari saya sendiri saya tidak anu. Tapi kalau memang ada permintaan, mungkin saya pertimbangkan. Nah, beliau lah ngundang kita. Betul beliau hadir ini ya. Beliau ngundang PD, pengurus desa, pengurus kecamatan, pleno kabupaten, dan saya sendiri. Aku pribadi, bukan selaku ketua DPD. Saya diundang di sana. Mulailah dipimpin oleh moderatornya Pak Susilo. Saya disuruh ngomong pertama, oh jangan. Kalau saya ngomong pertama kan saya mempengaruhi nanti. Terbuka aja, suruh dari bawah. Nah, ngomonglah semua dari PKPK, semua termasuk beliau. Kemudian penasehat Bu Ningrum, benar betul lah. Ibu Tiwi, ya mohon saya untuk bersedia menjadi. Nah ketika itu akhirnya saya dikasih ngomong terakhir, ya saya tanya mereka dong, serius ini memerintahkan kepada saya untuk maju. Itu kan perintah kader ya. Serius semua. Kalau serius mendukung saya, mendukung. Ya kalau itu saya siap. Berproseslah saya kemudian di internal Golkar Kabupaten Buleleng, kemudian surveyor datang. Jadi ya karena yang ikut survei itu adalah saya sendiri, seharusnya survei itu ditanggung bersama-sama Pak. Kalau sampai kemarin kalau jadi 5 ini, jadi 150 juta itu bagi 5 dia. Itu loh, karena tidak maju semua, jadi surveinya itu bagi 1 saya sendiri. Saya sendiri kan itu sih, termasuk yang kedua ini juga nanti. Gitu. Mungkin nanti dikasih pinjam sama beliau nanti. Jadi itu persoalannya bukan kita menutup diri atau tidak Pak. Karena proses itu yang berjalan. Apalagi sekarang sudah masuk yang kedua. Ya kebetulan juga hasil surveinya bagus lah. Bagus. Nah beliau juga sudah. Itu aja. Lembaga surveinya Pak? Hah? Apa lembaga surveinya yang menunjuk? Polmark. Oh, Polmark. Polmark itu paten itu, karena itu EF Sapulah punya itu. Anti desanya Prabowo Gibran. Ya, kemudian yang kedua, yang nanti survei kedua ini tidak boleh dia lagi. Jadi disuruh di DPP akan menunjuk, masih dirasakan siapa ini. Maksudnya biar murni gitu loh. Kemarin juga Polmark begitu. Jadi sudah ada hasil surveinya. Kalau lama survei paket berapa? Survei paketnya berapa lama? 1 bulan atau? Kalau dari kontrak itu biasanya sekitar 15 hari. 15 hari dengan sampel 440. Margin of error sekitar 5%. Berdoa selesai. Sementara itu, Dr. Hewan Nyoman Dukejaya, MSI, kader Partai Golkar Buleleng yang juga caleg terpilih 2024, menyatakan sosok Sugawa Kory memenuhi syarat sebagai pemimpin Buleleng ke depan. Wakil Ketua DPRD Bali ini dinilai memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dalam berbagai bidang termasuk memiliki kepekaan terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ya, saya berpendapat dengan adanya Bapak Dr. Nyoman Sugawa Kory tampil sebagai kader Partai Golkar untuk Pilkada Buleleng ini, ya tentunya kami sangat mengapresiasi kehadiran beliau untuk bertarung di Pilkada ini. Ya. Jadi saya sendiri sebagai kader baru, ya tentu berharap, ya, dan saya melihat sosok Bapak Nyoman Sugawa Kory ini menurut saya memenuhi syarat lah untuk sebagai pemimpin Buleleng ke depan, karena dia salah satu memenuhi etika dasar dan nilai moral seorang pemimpin dalam berperilaku dan mengambil kebijakan. Jadi beliau memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dalam berbagai bidang, ya. Jadi semenjak beliau jadi di legislatif provinsi itu kan sudah punya wawasan dan pengalaman yang luas di berbagai bidang, termasuk memiliki kepekaan terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi saya lihat selama mendampingi beliau semenjak di pileg kemarin, saya merasakan beliau punya kepekaan terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Beliau juga ya memiliki standar moral yang tinggi terhadap hukum dan berkomitmen kuat untuk memajukan kesejahteraan dan kepentingan publik. Kan itu penting seorang pemimpin. Kemudian saya yakin beliau mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip sosial, toleransi, penghargaan terhadap keragaman, ya, sehingga kebijakan yang dibuat tidak diskriminatif dan adil bagi semua pihak, ya, karena di Buleleng ini kan heterogen, latar belakang suku, agama, ras banyak. Jadi kita harapkan beliau kebijakannya yang dibuat ya tidak diskriminatif dan adil bagi semua pihak dan mendukung ekspresi budaya dan kreativitas masyarakat sebagai elemen penting dalam kehidupan sosial serta mampu mengintegrasikannya dalam bentuk proyek pembangunan. Nah, itu harapan saya terkait dengan visi Buleleng Sakti Berbudi. Ya, kalau saya berpendapat bahwa sosok Nyoman Sugawokori ini mampu melihat dan merencanakan masa depan dengan visi yang jelas dan strategis. Jadi berkemampuan untuk membawa perubahan positif di masyarakat dan berkesinambungan. Jadi beliau juga berkomitmen ya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap pengawasan publik, bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap menerima konsekuensi dari setiap kebijakan. Nah, itu salah satu pendapat saya tentang sosok kader senior kami yang tampil nanti, mudah-mudahan dapat rekomendasi dari pimpinan pusat. Nah, tentunya ini akan kita perjuangkan dengan visi yang telah disampaikan tadi dalam setiap pertemuan. Ya, saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Sugawokori merupakan politisi senior Partai Golkar dan juga sebagai ekonom. Sugawokori pernah bertarung dalam Pilkada Buleleng tahun 2007, berpasangan dengan Sri Kandi DPRD Buleleng, Loh Kertianing, namun kalah dari pasangan Bupati incumbent Putu Bagiade dan Made Argepinate. Sugawokori pun kalah dalam pemilu legislatif 14 Februari 2024 lalu dan gagal ke kursi DPR RI di Senayan. Sehingga Sugawokori pun banting setir dan mengikuti Pilkada Buleleng.